Jadi ini hadisnya pendek begini, Pak. Satu orang faqih. Faqih itu ahli fikih. Ya. Itu jauh lebih sulit bagi setan untuk menggodanya dibanding setan itu menggoda 1000 orang ahli ibadah, padahal dia ibadahnya sungguh-sungguh, tapi dia bodoh meskipun dia warok. Jadi ini ada 2 syarat, faqih dan warok. Warok atau wirai. Warok itu begini, Pak. Ada zuhud, enak duduk aja ya, duduk aja. Nah, ya. Ada zuhud, ada warok. Zuhud itu nggak mau dunia, Pak. Itu berarti melarat, nggak mau dunia. Nah, ini yang salah. Apa sih dunia itu? Dunia itu adalah kelebihan dari kebutuhan, itu dunia. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahil malaikati muqarrabin, khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, wabil khusus Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani, wabil khusus Syekh apa ini ya, Jalaluddin As-Suyuti. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk siapa saja, khususnya jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Dan kita bacakan Fatihah juga kepada yang berkhidmah di malam hari ini, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan dan usahanya dan ditambah rezekinya oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid, jamaah musola Al-Hikmah Taman Sukoasri Sidoarjo rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram dan kitab Lubabul Hadis. Saya baca dulu di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan Kitabul Buyu', kitab yang menjelaskan tentang jual beli. Masih di kota,
kadang-kadang jual beli yang disampaikan di kitab ini nggak sama, nggak pas, tapi paling tidak kita mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tusarul ibila wal ghanama, janganlah kamu menahan air susu unta dan kambing. Famani bta'aha, barang siapa yang membelinya, ba'du fahuwa bi khairin nadaraini, maka boleh memilih dari dua hal atau pendapat, ba'da ayyah lubaha, setelah ia memerasnya, insya'a amsakaha, boleh jadi ia menahannya, wa insya'a raddaha, dan jika ia mengembalikannya, waso'an min tamrin, maka membayar satu sok tamar atau kurmah, mutafakun alaih. Wali muslimin, dan menurut riwayat Muslim, fahuwa fil khiyari salasata ayyamin, ia boleh berkhiyar memilih selama 3 malam atau 3 hari. Sudah ya, jadi iki banyak ini hanya banyak. Loh, banyak di sini juga ada ini. Berarti kok sebelum Isya itu harus selesai, karena diberi kesempatan untuk makan, ya. Nah, kalau sudah duduk ya, nanti supaya apa kita jelaskan, ya. Sudah, kalau sudah duduk ya, ndak wiwi ya, sudah. Bapak Ibu sekalian, ini ada hadis larangan menjual unta, kambing, yang mana unta dan kambing ini susunya atau air susunya ditahan. Nih dok, ini unta, kambing jarang Pak. Nih kambing mungkin kambing Utawa itu ya, ada susunya ya. Sudah. Nah, yang banyak ini adalah sapi, ya. Sapi perah ini kalau menjual itu, kalau susunya ditahan itu tidak boleh. Contoh begini, saya punya sapi perah, wong Malang biasa nih, mau saya jual ke Pak Yusuf. Nah, selama beberapa hari ini susunya ndak saya peras Pak, supaya apa? Ketok gawede, ketok lemu, wah berarti ini sehat ini. Karena apa? Karena ditahan, tidak diperas. Ya, kalau diperas kan kiwil-kiwil Pak. Ya, apa nuh? Pernah coba dah? Sapi maksudnya. Ya, jadi apa? Kalau tidak diperas 3 hari itu menteng-menteng gitu. Nah, kalau ada orang yang beli, waduh ini sehat, susunya banyak ini. Terus ngapunten, setelah dibeli Pak Yusuf, teko omah, terus diperes Pak, tiba kiwil-kiwil temenan, lo ditipu aku iki, gitu loh, ya. Karena setelah diperes besok paginya itu loh, nggak penenteng mana, berarti apa? Sapi ini kurang sehat, kurang baik. Akhirnya ada 2 kemungkinan Pak Yusuf ini, menahannya, artinya dibeli tetap, atau dikembalikan kepada saya. Nah, kalau Pak Yusuf ini mengembalikan kepada saya,
tapi susunya sudah diperas tadi, maka Pak Yusuf harus ngijoli. Apa? Dengan satu sok kurma. Karena di sana dulu adanya kurma, Pak. Ya. Jadi untuk ngijoli air susu yang telah diperas. Intinya apa? Jual beli itu jangan sampai ada penipuan. Zah, monggo ya, duduk aja sudah. Ya. Sudah duduk aja. Udah ya. Duduk aja. Nah, sudah. Semuanya udah dapat kok. Nah. Jadi intinya kalau jual beli apa saja jangan sampai ada penipuan. Ini niatnya itu memang supaya kelihatan sehat, supaya kelihatan susunya banyak. Nek nduk kene umpamane jual kambing, jual sapi di gelonggong itu Pak Mun yo. Diombeni sing wakeh ya. Dulu pernah saya sampaikan ada teman tuh yang modal nakal. Iki Abah Wasik yang siapa itu. Jadi beli windu Pak. Windunya besar-besar. 1 kilo isi 10 itu kan besar itu Pak ya. Nah, itu supaya timbangannya berat, ngapunten, disuntik dengan air es. Itu kawanceng timbangannya berat, koyok segar. Ya. Nah, ini niatannya kurang baik. Lho ngono ku ya kadang-kadang kita itu jual apa saja juga begitu, tipu-tipu. Ya, jadi tipu-tipu supaya dapat hasil yang banyak. Saya baca satu lagi, ini si dodolan wah ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara ala subratin min ta'amin, beliau melewati tumpukan makanan. Fadakhala yadahu fiha, lalu Rasulullah itu memasukkan tangannya ke tumpukan makanan itu. Fanalat asabi'uhu balalan, lalu ia dapati jari-jarinya ini basah. Faqala, maka Rasulullah bertanya, mahadha ya sahibat ta'am, apa iki he wong dodol, apa ini? Qala, orang itu menjawab, asobatus sama'u, kena hujan ya Rasulullah. Ya, afala ja'altahu fauqa ta'ami kayyarahun nasu, kenapa tidak kamu letakkan di atas supaya orang lain tahu? Nah ini, man rasya falaisa minni, barang siapa yang tipu-tipu maka tidak termasuk golonganku. Rawahu Muslim. Jadi begini ya Pak, di pasar, ini pasarnya Pak Bambang ini, ya Pak Bambang punya pasar ya. Ini ada tepung koyok Pak, atau tumpukan makanan. Nah, pas tepung yang digelangsing ini, Rasulullah memasukkan tangannya ke situ. Ternyata jari-jari Rasulullah mendapati ada yang basah. Terus ditanya, iki opo iki kok basah gini? Lalu yang namanya pedagang, ya Rasulullah itu kemarin kena hujan. Lalu Rasulullah mengatakan, ini kenapa enggak kamu letakkan di atas sing basah ini supaya orang tahu kalau ini basah. Lalu ancaman Rasulullah, barang siapa yang berdagang dengan menipu tidak termasuk golonganku. Jadi ancaman sapa sing dagang ini. Ya. Di tempat saya itu sudah saya ingatkan, Pak. Ya, kan ada grup penjual makanan itu loh. Nggak tahu di sini ada enggak ini? Ada ya. Jadi tiap pagi nge-share OT-OT 10 ya. Ini berapa ribu begitu. Ya. Jadi di-share begitu. Saya katakan ngapunten karena ini kejadian. Ada OT-OT Pak, weci itu 4.
10.000 berarti 2.500. Wah murah iki ode-ode ini. Adik dukure ono udange Pak ya, difoto beli kan diantar, beli 2 berarti 20.000, jadi 4. Ternyata sampai rumah sak ini Pak ya, ode-ode ini kecil-kecil gitu. Lah nduk gambar kok gede ngono. Makanya saya sampaikan, nek umpamane tawa-tawa aja di zoom. Ya, nek di zoom gede. Mari gede cito kuwi tiba sakmene. Padha saiki gitu lho Pak, ngapunten. Ana cewek iku ya, cewek iku wayu nemene. Ya, iku nduk gone fotone, tiba diparani nang omahe ngapunten. Ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah kayak omas sih ya, jadi jelek karena apa? Permainan foto termasuk sapi itu ya, makanya kalau bisa itu ada apa ukurannya, jari atau apa gitu supaya kita bisa membandingkan ya. Nah kalau niatannya tipu-tipu supaya ini kelihatan besar, makanya saya zoom, saya share, banyak orang yang beli, ternyata yang beli kecewa, tidak termasuk golongan Nabi. Ngapunten ibu-ibu sing dodolan ya, nek memfoto apa dagangannya sesuai dengan apa. Nah, makanya nanti di sini ada ya namanya salam, Pak. Ya nanti di sini salam. Salam itu bayar dhisik, barangnya apa terlambat kayak online gitu mungkin Pak ya, jadi bayar dulu barangnya kemudian itu harus jelas warnanya, ukurannya, jenisnya dan seterusnya. Kalau tidak itu tidak sah ya. Jadi oleh karena itu Rasulullah mengatakan kalau orang yang jualan itu tipu-tipu ya, maka tidak termasuk golonganku ya. Wis gak usah deh mikirno hasil akeh Pak, sing penting mikirno berkah. Nih iso hasilnya akeh berkah, apa bisa? Bisa. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kejujurannya ya. Ibu-ibu nanti kalau jualan juga begitu. Ini kan yang gak ikut ngaji mungkin ada yang jualan, dengarkan gitu ya. Umpamanya onde-onde ya, jual begitu upayakan diukur enggak apa-apa, onde-onde diameternya sekian senti. Nah kalau orang ini bisa dipercaya, maka tidak sedikit orang yang beli tuku nang kono wonge jujur ya. Tapi kalau sudah nggak jujur, ono ape tuku, ojo tuku ibu iku wonge gak jujur ya. Oleh karena itu nek iso sing cacat diletakkan di atas supaya yang lain tahu harganya dengan yang lain yang nggak cacat beda, tidak apa-apa ya. Ini dewa keramik biasanya sing pecah ngono ya. Jadi sing pecah ya dijudono, ini ada yang pecah, ada begini. Ngapunten, rumah saya itu keramiknya Pak, keramiknya itu kalau saya lihat warnanya ono 20 warna Pak, sak omah iku. Duwe sak dus tak tempel kono. Ini kamar saya itu beli yang KW3. Tanya juragannya sana. Sing jenenge KW3 pucuke iku ya ana sing cuwil-cuwil, Pak. Ya, kalau 30 isi berapa? 11, Pak ya. Itu paling gak ada 4, ada 5 yang pucuke cuwil-cuwil, enggak apa-apa. Wong kamar wae. Nah, supaya gak kelihatan sing pucuke cuwil-cuwil didekek nduk nggone ngisor ranjang. Sing ketok api-api. Wah, api-api. Ranjange dibuka cuwil-cuwil. Ya, oh cik gone dhewe wae, gone lemari dan seterusnya. Ya karena kemampuannya begitu dan mengatakan ini KW3. Jadi ini upayakan jual pas saja, jangan sampai kita
itu tipu-tipu ya. Ini saya baca di kitab Lubabul Hadis. Masih bab awal fi fadilatil ilmi wa ulama, tentang keutamaan ilmu dan ulama. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun wahidun, orang satu yang ahli fikih, mutawari'un, yang warok, asyadu ala syaitoni, itu lebih sulit bagi setan menggodanya, min alfi abidin, dari 1000 ahli ibadah, mujtahidin, yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya, jahilin, tapi dia bodoh, waro'in, padahal dia warok. Jadi ini hadisnya pendek begini Pak. Satu orang faqih, faqih itu ahli fikih ya, itu jauh lebih sulit bagi setan untuk menggodanya dibanding setan itu menggoda 1000 orang ahli ibadah, padahal dia ibadahnya sungguh-sungguh, tapi dia bodoh meskipun dia warok. Jadi ini ada 2 syarat, faqih dan warok. Warok atau wirai. Warok itu begini Pak, ada zuhud, enak duduk aja ya, duduk aja. Nah, ya. Ada zuhud, ada warok. Zuhud itu nggak mau dunia Pak, itu berarti melarat, nggak mau dunia. Nah ini yang salah. Apa sih dunia itu? Dunia itu adalah kelebihan dari kebutuhan, itu dunia. Contoh, ada orang 1 bulan dapat 4 juta, dipakai makan, untuk sekolah anak, untuk yang lainnya tinggal 300.000. 300.000 inilah dunia namanya ya. Nah ini wong sing seneng 300.000 ini bukan zuhud. Yang 300.000 itu diletakkan di sini Pak, atau di sini, bukan di sini. Artinya apa? Nek ate ono ketua takmir nggawa emap nang omah jenengan, ana tak ketua takmir kene nggawa emap ngono, ya sumbangan ngono. Iku langsung gak aduh eman yo, nggak usah gitu. Mampunya berapa sumbang. Ini namanya zuhud. Ya, tapi ini sana eman dikumpul-kumpul, itu enggak zuhud. Itu hubbud dunia, cinta dunia. Warok, orangnya namanya wirai, itu adalah orang yang hati-hati dalam mencari rezeki. Jangankan yang haram, yang subhat aja dia itu tidak mau. Contoh subhat itu begini Pak. Ini saya letakkan di sini Pak umpamanya ya, sudah. Terus saya tinggal ke rumahnya Abah Wasik. Lho ngono kok. Iki Ustaz Anasin apa ya? Ustaz pangane wae. Ini subhat. Karena apa? Enggak jelas. Apakah saya rela atau tidak? Karena saya nggak mengatakan monggo yang mau, saya mau ke sana. Nah itu berarti halal. Ini subhat namanya. Nah ini aja dihati-hati ya. Ini ada orang ahli fikih itu ngapunten, kemarin itu yang sholat di mana, di Masjid An-Nur Pak, sholat Jumat Pak ya, itu khotibnya sudah saya ingatkan, Ustadz tadi tidak ada bacaan doa untuk apa umat Islam, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat kaono. Ya saya sampaikan sudah. Nah, dia diam ya sudah. Artinya apa? Tidak semua ustadz, tidak semua khotib itu memahami Pak. Saya ini kurang begini ngapunten, karena yang saya yang tahu hanya saya, mungkin yang lainnya nggak memperhatikan. Saya i'adah sholat duhur. Jadi setelah sholat Jumat selesai doa-doa, saya sholat duhur lagi karena nggak sah.
Ya, nah ini apa? Harusnya itu diulang khutbahnya karena khutbahnya nggak sah. Atau kalau nggak mau ngulang setelah sholat Jumat i'adah atau ditambah sholat duhur. Ya, nah ini banyak yang tidak memahami. Sing penting iso khutbah ya wis apa mana khutbah ya gini-gini Pak. Waduh wis. Ya, khutbah itu beda dengan orasi, beda dengan ceramah. Ya. Jadi kalau ceramah monggo gini, orasi monggo, saudara-saudara monggo. Makan sih kayak teken Pak. Ya. Jadi ini teken ke situ bahwa gini, ini sudah tidak bisa gini-gini. Atau nggak bawa ya dua-duanya begini. Ya, jadi kita upayakan semacam itu. Karena apa? Khutbah itu adalah bagian daripada sholat Jumat, maka perlu khusyuk khidmat. Ya, beda dengan khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Itu tidak bagian, tidak ada khutbah, tidak apa-apa. Idul Adha, Idul Fitri tidak pakai khutbah, sah. Gak sholat waisah kok, artinya gak apa-apa. Ini sholat Jumat tidak ada khutbahnya, nggak sah. Ya, nah oleh karena itu perlu terus beliau ngomong saya tergopoh-gopoh karena ada tulisan maksimal 15 menit. Ya, makanya dulu pernah saya ngadakan pelatihan khotib sama bawasik itu. Ya, kita tes Pak. Yang bisa 5 menit khutbah selesai itu hanya beberapa orang saja. Yang ahli khutbah tidak bisa. Diulang-ulang. Ya, yang paling bagus itu khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Itu yang paling bagus. Terus kemarin bacanya surat Al-Jumu'ah. Saya heran, sabbahalillahi. Terus baru ini diulangi lagi yusabbihulillahi. Surat Jumu'ah itu diawali dengan yusabbihu. Jadi bingung beliaunya, ya. Jadi oleh karena itu memang tidak semua khotib, ustadz itu bila ada masalah penyelesaiannya itu bagaimana. Itu yang perlu. Jadi banyak khotib harus tahu, ya, apalagi takmir umpamanya. Kalau khotibnya ini semaput bagaimana, kalau ingin pipis bagaimana cara menggantinya, ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau ada orang fakih, orang ahli fikih, warok, yang mana dia mencari rezekinya itu berhati-hati, setan itu sangat sulit untuk menggodanya dibanding 1000 orang yang ahli ibadah mujtahid, sungguh-sungguh padahal ibadahnya, tapi orangnya bodoh. Ya, meskipun dia warok juga, tapi dia bodoh. Ini bagi setan sangat gampang. Oleh karena itu ngapunten, ngaji itu sangat penting. Ono wong gak gelem ngaji itu kenapa? Beberapa macam Pak. Ya, alasannya. Pertama ya males, yang pasti itu. Yang kedua kadang-kadang ngaji ngono tok wae. Ya, kadang-kadang yang ketiga itu kena dirinya, umpamane wong gak biasa sholat jamaah, terus engko pas judulnya sholat jamaah kenek mane awak dewi. Nah gitu loh, kadang-kadang itu wis gak ngaji kenek iki wis koyo ngene tadi, larangan jual beli ini dhek dodolan, waduh ngono gak iso oleh badhe akeh, wis gak melok ngaji wae. Lah itu ya, padahal tolabul ilm faridatun ala kulli muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma walau bisin. Meskipun derajat hadis ini dhaif, tapi ini bisa digunakan, ya. Jadi kenapa kok gitu? Pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu. Orang satu ya sholat terus ono ya kiai sholatnya udah cepet Pak gitu ya. Ono wong bodoh sholatnya pelan nemen. Ono iku secara dohir ya ngomong, wah orang sing iki lho si terima khusuk saleh, pelan sholatnya. Belum tentu. Kiai ini lho gak tumak nina.
Ini tumak nina tuh biqadri qauli subhanallah, 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 itu sudah tumak nina. Ya. Jadi itu apalagi kalau subhanallah 3 kali itu lebih baik, ya. Apalagi subhanallah bihamdi 3 kali lebih baik. Nek ngimami jangan lebih dari 3 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Jangan lebih 3 kali kalau ngimami. Bisa dibuka di Ihya Ulumuddin. Kenapa? Ya tadi itu Rasulullah itu mengatakan di dalam hadis, nek jadi imam ringankanlah. Ringan itu gerakannya nggak terlalu lama, bacaannya nggak terlalu panjang. Nek sholat dewe bah sampai dengkleh bapak nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang itu nek ngimami dawa sampai gak ngerti sing diwaca apa pokoke. Ya, sing mbok iki embuh surat apa ki mau? Bu surat omah, bu surat apa tanah. Nah, tapi kalau sholat sendiri inna aqaina kal kautsar qul huwallahu ahad cukup wis. Ya ini ya monggo gak apa-apa tapi menyalahi, ya. Nah, terus upayakan ngapunten nek sholat qobliyah, Pak. Jangan panjang-panjang suratnya. Sholat qobliyah kan sholat sunnah sendiri-sendiri ya. Itu jangan panjang-panjang. Nek ba'diyah monggo. Ya, saya hafal Al-Kahfi 110 ayat. Sampeyan waca kabeh gak apa-apa. Ba'diyah lho kono wis main tenis lho kene sik salat ndak apa-apa. Nek salat qobliyah kok maca surat Al-Kahfi dhek yo gak komat-komat wae dhek gak selesai. Lah itu perlu karena apa? Itu dari akhlak, ya. Masih ada waktu saya baca satu lagi keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul alimi, keutamaan orang alim, alal abidi, atas orang-orang yang ahli ibadah, kafat lil qamari lailatal badri, seperti keutamaan bulan purnama, alal kawakibi, atas beberapa bintang. Ini sama. Keutamaan orang alim. Orang alim itu orang yang punya ilmu, khususnya ilmu agama. Dibanding dengan orang ahli ibadah. Berarti orang alimnya gak usah ibadah. Loh, bukan begitu. Ya. Orang alim yang ibadah. Dan ini orang bodoh, ahli ibadah. Bandingannya itu seperti bulan purnama dengan beberapa bintang. Coba kita lihat umpamanya ada bintang itu 1000, Pak, yang di langit itu ya, malam hari, terus kita di bawahnya, apakah kita baca bisa terang, Pak? Nggak bisa, masih 1000 bintang. Tapi ini tanggal 14, tanggal 15 bulan purnama terang, Pak. Makanya dulu di desa-desa, yakin semuanya pernah, karena kabeh kita kok desa, Pak. Nek bulan purnama itu kan dolenan, slidenan itu, Pak. Sembunyi-sembunyi. Ngono kok ngapunten. Teman saya itu sampai pagi nggak ketemu, Pak. Ya. Jadi kabeh bingung. Kote, oh digawa wewe gombel iki. Oh digawe nang nih. Tiba-tiba pas sembunyi keturuan, Pak. Keturuan duel lagi gak ono nang ndi, ya. Jadi pagi-pagi ketemu tiba, ya, malam langsung kemana-mana. Itu biyen, ya. Saiki karena ada listrik enggak. Jadi itu perbandingannya itu. Apa artinya? Pahalanya jauh antara orang alim sama orang bodoh. Nah, orang bodoh itu kalau menyadari kebodohannya, maka orang itu adalah orang baik. Imam Al-Ghazali itu setiap mempelajari ilmu, mendapatkan ilmu, dia bilang pada dirinya, saya ini semakin bodoh. Setiap mendapatkan ilmu lagi, saya ini semakin bodoh. Kenapa? Terlalu banyak yang belum saya ketahui.
Ya, kita kan dulu Pak ya, sudah tahu ini, tiba ono ilmu ini lagi, berarti kita tambah bodoh Pak. Ya, nah kalau kita menyadari kebodohan kita, maka kita akan bisa maju. Tapi nono wong cukup ilmu ini tok, ya, gak berkembang Pak. Ya, jadi oleh karena itu, mari meskipun kita tidak termasuk dibilang orang alim, ya. Jadi kita tetap belajar, ya. Ada satu lagi mungkin, ada pertanyaan? Hanya yang pertama. Ya. Mungkin kan kalau kita berpikir ya, istilahnya mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini kan, kalau bisa ngomong dunia sudah banyak. Dalam artian begini, mungkin dulu zamannya cincin mungkin sebagian dari kita masih ingat ya, pasti bermegah-megahan dalam jualan, misalnya ada uji film, ada produk, terus kita kalau misalnya mau beli tiket pesawat aja pasti tempatnya bagus sekali, tapi itu sudah tidak berlaku di saat ini. Artinya orang jualan pun kalau zaman kita waktu kecil ini nggak ada yang istilahnya online, tapi kalau sekarang kan dengan adanya sistem online ini kan sudah berubah. Artinya kalau dulu kita bisa lihat dengan nyata apa yang tadi dikatakan Mas, nggak mungkin tertipu. Tapi kalau sekarang kan semuanya jual beli banyak yang online. Mereka menyajikan sesuatu dalam bentuk gambar atau foto, bahkan Informasi ya. Artinya di situ pasti ya siapapun ya, kalau mau ingin laris pasti bukan tujuan ini, tapi menampilkan sesuatu yang berusaha untuk menarik orang. Kalau seperti itu. Ya. Jadi tadi kita lihat di kitab jadi apa itu? Kita Bulughul Maram ya. Masalah tipu menipu jual beli. Sekarang kan ada online. Nah, online itu yang disampaikan adalah informasi, bukan barang asli yang bisa kita lihat. Apakah boleh? Mayoritas ulama jual beli online boleh. Meskipun ada beberapa kasus itu ada penipuan. Tapi itu beberapa kasus tidak mewakili semuanya, makanya boleh. Salah satunya yaitu termasuk dalam kategori salam tadi. Ya, jadi pesen dhisik barangnya baru teko. Nah, pesen dhisik barangnya baru teko itu wajib menjelaskan, ya, menjelaskan apa kriteria barang itu, ukurannya, warnanya, tebalnya, mereknya, dan seterusnya. Itu harus, ya. Nah, kalau tidak sesuai dengan itu berarti penipuan. Terus kedua, menampilkan yang terbaik, foto umpamanya, monggo enggak apa-apa, tapi sesuai dengan kenyataan. Ya, saya tanya, nek ukurannya 10 cm, ya foto perkiraan orang melihat 10 cm, ojo 10 cm jadi 30 cm kelihatannya itu enggak pas. Itu tetap meskipun tidak ada niat menipu, yakin itu tetap ada, ya, mempengaruhi orang lain. Tapi sesuai dengan kenyataan di foto enggak apa-apa, ya. Jadi secara umum online tidak masalah. Foto yang terbaik, foto terbaik itu gini Pak. Kadang-kadang orang nggak ngerti, ya. Di foto dari depan, wah kok ada jelek. Dari apa samping aja, lah itu ada baik. Monggo enggak apa-apa. Tapi gaji glowing, kenapa glowing tangan itu Pak? Ya, pakai kukule jadi gono kukule. Bisa gitu itu, ya. Jadi katanya gitu loh, itu sing paham itu. Ya, jadi ini yang nggak pas. Makanya itu cuantik kabeh. Apa maneh saiki ada Pak ya? AI ya, waduh, itu antara menungso ambek gak menungso gak iso bedakno Pak. Ada teman itu ngapunten ya, teman ada tuwek ngono Pak, cigudoi ambek anu FB itu. Lho pancene fotone dulu fotone wong Pak, ya wayu pancene. Ya, oleh karena itu
itu yang tidak pas. Jadi HP mari kita gunakan dengan baik, dengan bijak. Ini adalah penolong kita, tapi ini juga penghancur kita. Ya, mari kita gunakan. Ini terus no guys semangat ini gitu Pak ya. Betul. Ya, ya. Kalau misalnya kita jadi pegawai, kita tahu bahwa yang dijual itu sudah punya kita sumber dari bosnya atau itu boleh hukumnya gimana kita dapat gaji seperti itu? Ya, kalau kita jadi pegawai, terus yang dijual ini katakannya nggak pas atau barang haram, tetap haram, Pak. Kita tahu soalnya. Kalau kita tidak tahu, tidak masalah. Ya, kalau kita tahu itu barang haram dijual dan saya ikut di situ haram. Ya, jadi wah bagaimana? Ya keluar. Nah kok jopo, nah Gusti Allah kok dilawan. Ya, ada teman itu ngapunten dulu Pak. Dulu itu kerja do ikhlas. Bisa ikhlas itu bisa nambah Pak. Ya, dia itu bagian operator. Terus tiap Jumat dari Jumatan. Terus pas mau ngaji bilang sama saya, Mas aku ini Jumatan gak bisa Jumatan. Apa? Aku nunggu mesin. Lu mosok gak iso kok Jumat iki Jumatan meneh gak iso. Sampean metu wae. Duh, nang anakku mangan apa? Nah biasanya mangan apa anak sampean? Ya, iya mangan nasi lah, iya mangan nasi. Ya, saiki Pak alhamdulillah, yuk kehidupannya jauh lebih bagus. Ya, jadi apa? Percaya wae pokoknya. Ini yang harap. Nah, masalah bank umpamanya, ono teman-teman itu pegawai bank Pak, agak tinggi. Bank itu adalah ribah, maka dia keluar. Ya, nah masalah ribanya bank itu pasti ada perselisihan. Ya, wis meneh jelas masalah apa bunga bank itu riba atau tidak atau selanjutnya ingatnya besok ya tutup lagi nanti gak iso mangan ya. Jadi Sabtu depan ingatkan masalah bunga bank ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolim kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri inna lisalafi khusyn ila ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.